akan kami jelaskan pada hari ini berjudul metabolisme pada anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Contohnya fotosintesis dan kemosintesis. Yang pertama, fotosintesis. Terjadi reaksi CO2 tambah H2O. Dengan bantuan matahari, reaksi menghasilkan C6H12O6 tambah O2 yang tepatnya terjadi di klorofil. Yang pertama, terjadi pada daun. Pada daun terdapat dua jaringan. Yang pertama, jaringan tiang atau palisade. Yang kedua, jaringan spons atau bunga karang. Yang kedua, kloroplas. Pada kloroplas terdapat grana, stroma. Berikut adalah gambar dari kloroplas. Grana terjadi pada reaksi terang. Stroma terjadi pada reaksi gelap. Yang ketiga, klorofil. Klorofil ada dua, yaitu yang pertama klorofil A atau fotosistem 1 yang menyerap cahaya dengan panjang 100 nanometer. Yang kedua, klorofil B atau fotosintesis 2 yang menyerap cahaya dengan panjang 680 nanometer. Yang keempat, reaksi. Reaksi terbagi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama, kami akan menjelaskan pada reaksi terang. Pada reaksi terang ada dua. Yang pertama, siklik yang terjadi pada klorofil A atau fotosistem 1. Dengan bantuan matahari, pada reaksi ini terjadi transport elektron yang berubah menjadi ATP. Yang kedua, reaksi non-siklik. Pada reaksi non-siklik ada dua fotosistem yang digunakan, yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1. Pada proses ini terjadi rantai transport elektron, di mana pada proses ini terjadi pengubahan ADP menjadi ATP. Kemudian dari transport elektron ini energinya akan masuk ke dalam fotosintesis 1 dan akan terjadi pengubahan NADP positif dengan tambah 1 positif sehingga menghasilkan NADPH. Pada reaksi non-siklik terjadi penguraian. H2O bereaksi menghasilkan H tambah O2. Hasil akhir reaksi terang. Hasil akhir reaksi terang terbagi 3. Yang pertama, NADPH. Yang kedua, ATP. Yang ketiga, O2. NADPH dan ATP akan diproses kembali pada reaksi gelap. O2 akan dilepaskan ke lingkungan. Yang kedua, reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan fiksasi CO2
O2 tambah RDP menghasilkan PGH. Kemudian berubah menjadi PGAL. PGAL berubah menjadi C6H12O6 atau amilum. Eksperimen fotosintesis. Yang pertama pada sans. Dengan menempatkan amilum foil pada daun dan mencelupkannya ke dalam air panas dengan tujuan mematikan sel. Setelah itu dimasukkan ke dalam larutan alkohol, di mana itu supaya klorofil larutan. Tahap berikutnya dimasukkan ke dalam larutan yodium. Kesimpulannya, amilum dihasilkan dan dari fotosintesis. Yang kedua, Ingenhousz menggunakan tanaman hidra yang dimasukkan ke dalam tabung laboratorium yang berisi air. Kesimpulannya, O2 dihasilkan dari fotosintesis. Yang ketiga, Engelmann dengan menggunakan tanaman Spirogyra dan bakteri yang dimasukkan ke dalam tabung. Pada tabung tersebut berisi air. Kesimpulannya, O2 dihasilkan dari fotosintesis.